Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan yang kita miliki di CV kita. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore semua informasi yang ada dari channelku ini. Silahkan bisa cek di playlist, bisa cek di video pendek atau shorts. Dan bagi teman-teman yang merupakan seorang job seeker atau pencari kerja, bisa cek di bagian komunitas atau community. Di sana aku akan share secara berkala terkait dengan informasi lowongan pekerjaan yang sedang tersedia yang aku peroleh dari teman-temanku di komunitas LinkedIn. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan bagaimana sih cara menuliskan pengalaman kerja sebagai operator mesin bubut di CV kita, di elemen CV kita, di pengalaman kerja kita. Silahkan bagi teman-teman yang mau langsung praktek boleh, yang mau siapin buku catatan juga boleh. Dan apabila teman-teman nanti pengen ya sambil nonton, sambil lihat-lihat terkait dengan gimana cara menuliskan pengalaman kerja tertentu di CV, teman-teman cek aja di playlistku, cari playlist yang judulnya menulis pengalaman kerja di CV. Nanti tinggal disesuaikan aja. Barangkali dari list ini udah ada beberapa video yang membahas terkait pengalaman kerja yang teman-teman miliki. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan gimana sih caranya kita kalau sudah memiliki pengalaman kerja sebagai operator mesin bubut. Yang pertama adalah sebelum teman-teman nyusun di CV, riset dulu. Cara risetnya adalah teman-teman silahkan cari di internet dulu deskripsi umum. Oke, job deskripsi dari seorang operator mesin bubut secara umum dulu. Contohnya di sini dengan sumber yang aku lampirin di sini ya. Aku coba cari nih. Ini loh deskripsi umum. Oke. Jadi teman-teman harus melihat deskripsi umum terkait dengan pengalaman kerja jadi operator mesin bubut untuk apa? Biar teman-teman punya referensi kosakata yang nantinya akan dituliskan di CV teman-teman. Gunanya apa job deskripsi ini? Biar teman-teman bisa bayangin. Oh iya, aku punya pengalaman ini. Oh iya, aku pernah ini. Oh iya, aku pernah ini. Oh ini aku belum pernah. Nah gitu. Jadi biar ada ide. Kalau teman-teman nulis pengalaman kerja langsung ke CV, takutnya nanti teman-teman kosakatanya terbatas. Selain kosakatanya terbatas, nanti teman-teman jadi gini. Barangkali ada hal-hal yang teman-teman lakukan, tapi karena saking banyaknya kerjaan, teman-teman jadi lupa nulisnya gitu. Padahal sebenarnya teman-teman lakuin, jadi lupa ditulis di CV. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi di sini sebagai ide dan penambah kosakata. Coba cek lagi. Oke, kalau teman-teman sudah memiliki job deskripsi semacam ini, yang selanjutnya adalah teman-teman bisa dimulai untuk menulis pengalaman kerja tadi di elemen CV-nya teman-teman. CV boleh 1 sampai dengan 3 halaman, boleh yang ATS friendly, boleh yang kreatif. Tapi di bagian pengalaman kerja, teman-teman bisa menulis dengan versi berikut. Ini versi pertama. Nah, di versi pertama ini ada 4 informasi utama. Yang pertama adalah nama perusahaannya, yang aku tulis XXX di atas. Itu teman-teman sebagai apa gitu ya. PT apa misalkan. Kemudian periodenya, kapan sampai kapan. Itu di atas ada terkait dengan periode. Yang ketiga adalah terkait dengan jabatan, operator mesin bubut gitu. Nah, setelah itu kan teman-teman tadi udah ada tuh ya terkait dengan job deskripsi yang tadi sudah dilihat. Setelah melihat job deskripsi tadi, coba teman-teman pilih dan bayangkan mana yang teman-teman lakukan secara komplit dan teman-teman menguasai real, silahkan tuliskan di bawah semacam ini. Jadi bullets gitu teman-teman. Mengoperasikan apa, melaksanakan apa, membersihkan, merawat, dan lain-lain. Nggak harus semua hasil pencarian teman-teman riset tadi itu harus dicantumkan di sini. Nah, pada saat menuliskan di sini, teman-teman jangan menggunakan sudut pandang hanya deskripsi saja. Kalau cuma deskripsi pekerjaan, semua orang yang punya pengalaman jadi operator mesin bubut nantinya ya akan melamar di loker yang sama dan nanti teman-teman jadi kurang nonjol. Lalu gimana? Yang barusan, yang ini nih. Nah, teman-teman udah punya ide job deskripsi nih. Setelah itu coba bayangkan yang aku lakukan di job deskripsi tadi, tapi aku pengen merubahnya jadi versiku. Misalkan dimasukkan angka, misalkan. Gimana nih? Masukin angka. Misalkan di sini ya, mengoperasikan mesin bubut untuk
produksi. Mungkin bisa disebut jenis mesinnya apa, kayak gitu. Kemudian mengoperasikannya berapa jam per hari, misalkan. Kemudian di sini ada menjalankan SOP. Mungkin ada berapa SOP, membuat berapa laporan harian, dan lain-lain kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman coba bayangkan, di deskripsi ini silahkan masukkan angka. Sekian mesin, sekian jam, sekian proses, sekian laporan gitu. Masukkan angka sebagai pembeda antara deskripsi umum dengan pengalaman real yang teman-teman miliki. Jadi versi 1 4 info ya. Pengalaman kerja itu mulai dari nama perusahaan, periodenya, jabatannya, dan uraian tanggung jawabnya. Itu adalah di versi 1. Di versi 2, nanti teman-teman ada tambahan satu lagi. Jadi selain nama perusahaan, periode bekerja, jabatan, dan tanggung jawab, di sini teman-teman mencantumkan pencapaian. Kayak gitu. Pencapaian ini silahkan teman-teman bayangkan sendiri. Tidak harus yang dapat piala, piagam, dapat hadiah ini itu, viral, dan lain-lain. Tapi ibaratnya sesuatu yang bisa diukur secara harian, secara kolektif lah. Harian, mingguan, atau bulanan, atau mencapai tertentu, atau akhirnya teman-teman jadi jago sesuatu. Contohnya semacam ini. Jadi teman-teman di sini nulis aja, mampu mencapai target harian produksi, misalkan. Terus atau teman-teman di sini, teman-teman akhirnya jadi bisa mengoperasikan, nah, mesin bubut tertentu. Kan jenisnya ada banyak nih. Nah, coba misalkan ini buat ide aja ya teman-teman. Mungkin ya nggak sebanyak ini. Coba bayangkan, dengan teman-teman bekerja sebagai operator mesin bubut di PT tersebut, akhirnya teman-teman familiar sama mesin mana. Nah, ini bisa ditulis nih. Nah, familiar dengan mesin mana ini, selain bisa ditulis di pencapaian, teman-teman juga bisa tulis di bagian skill. Skill, nanti kan ada section ya, selain pengalaman kerja, nanti ada section skill. Di section skill, teman-teman boleh menuliskan hard skill atau technical skill, dan soft skill. Nah, yang technical skill, teman-teman sebut aja nama-nama mesin bubutnya. Menguasai mesin ini, menguasai mesin bubut speed, menguasai mesin bubut boring milling, misalkan, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa langsung tulis aja kayak gitu. Nantinya kalau misalkan teman-teman sudah jadi CV-nya dan bagian section lain juga udah ditulis dengan benar, nanti aku akan jelaskan di bagian lain di channelku ini. CV udah ada, dokumen pendukung udah ada, tinggal nanti teman-teman cari info lokernya. Nanti teman-teman bisa cari info lokernya di LinkedIn juga ada yang posting. Ini contohnya ya, di sini. Di LinkedIn ada yang posting dibutuhkan untuk posisi operator mesin bubut. Nah, ini kan ada kualifikasinya nih. Coba bayangkan pengalaman teman-teman berdasarkan ini. Dia disebut nih di sini ya, pendidikan dan lain-lain. Bahkan di sini ada tuh, bisa mengoperasikan mesin milling menjadi nilai tambahan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman nulis di CV kayak tadi, begini, mengoperasikan apa, bisa apa, gini, harusnya di atas kertas ini akan terbaca. Apalagi nanti teman-teman coba ya, connect atau follow ke HRD yang posting loker ini. Dan ini hanya contoh saja teman-teman dari LinkedIn, karena teman-teman bisa menemukannya di website perusahaan tertentu atau job portal tertentu. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, boleh hubungi aku lewat salah satu sosmedku. Nanti kalau mau diskusi lebih dalam juga boleh. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen didiskusikan, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Paling sementara dari aku itu dulu. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sukses selalu.